Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas bebas dari hukuman hanya dengan janji warisan yang tak bisa dipenuhi. Pada suatu pagi, Baginda Raja murka besar. Rupanya seseorang telah menyelipkan surat jahil di depan gerbang istana. Surat itu berbunyi, "Wahai Raja, jika engkau semakin gemuk, mungkin kursi singgasana akan patah. Salam dari rakyatmu yang tulus. Slebye." Tentu saja sang raja tersinggung berat sebab berat badannya memang sedang naik gara-gara hobi makan dodol istana. Setelah diselidiki, semua dugaan penjaga istana hanya mengarah kepada Abu Nawas karena beberapa hari terakhir ini Abu Nawas sering mondar-mandir di depan kerajaan. Siapa lagi yang cukup nekat menulis sindiran tajam tapi terasa sopan seperti itu kalau bukan si Abu Nawas? Baginda Raja merasa diolok-olok dan direndahkan martabatnya sebagai raja. Abu Nawas pun dipanggil ke istana dan langsung dijatuhi hukuman oleh Baginda Raja. "Besok pagi kau akan dihukum gantung. Siapkan dirimu." Begitulah luapan amarah sang Baginda kepada Abu Nawas. Sementara itu si Abu Nawas hanya memberikan senyum nyengir lebar seraya tak takut akan hukuman itu. Malamnya, sebelum dieksekusi besok pagi, Abu Nawas pulang dengan wajah tenang, bahkan sempat membeli permen jahe di pasar sambil bersiul-siul. Esok paginya, pengawal pun datang menjemput si Abu Nawas untuk menjalani hukuman beratnya, yaitu digantung. Alih-alih takut, Abu Nawas malah tertawa sambil berkata, "Ah, siap." Di sepanjang jalan, sang Abu Nawas melambaikan tangan layaknya artis papan atas yang sedang naik daun. Rakyat yang melihatnya hanya tertawa, tapi juga merasa kasihan karena tidak akan ada lagi yang bisa meramaikan kota ini tanpa kekonyolan dan kejahilan Abu Nawas. Sesampainya di lapangan istana, Baginda Raja dan semua pengawalnya sudah mempersiapkan tempat hukuman gantung itu dengan rapi. Jadi tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Abu Nawas pun berkata, "Baik Paduka Prikitiu, aku siap dihukum. Tapi dalam aturan kerajaan bahwa hukuman terpidana gantung diizinkan untuk menyelesaikan wasiat warisan terakhirnya. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan wasiat terakhirku sebelum dihukum." Sang Baginda Raja pun mengizinkan Abu Nawas untuk mewasiatkan warisan terakhirnya kepada siapa akan diberikan dan akan dihadirkan. Abu Nawas pun melanjutkan ucapan terkait wasiat terakhirnya. "Wahai tuanku, aku memiliki warisan yang tiada duanya dimiliki seorang pun. Sesungguhnya aku mempunyai ilmu menumbuhkan pohon emas dalam semalam, dan hanya bisa diwariskan kepada satu orang saja. Bila tidak, ilmunya akan hilang selamanya." Wasiat aneh yang sangat menggemparkan. Sang Baginda Raja terkejut. Seluruh rakyat pun saling menoleh kanan kiri dengan wajah penuh heran. Tentu saja Baginda tergoda. "Baik, wariskan saja ilmu itu padaku. Setelah itu baru kau dihukum." Begitulah pinta Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ilmu ini hanya bisa diwariskan pada orang yang tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Jika orang itu pernah berbohong sekali saja, pohonnya tak akan tumbuh sama sekali." Raja terdiam sembari mengelus janggutnya. Baginda pun mengundang semua para menteri, pejabat istana, bahkan seluruh rakyat diperbolehkan untuk turut serta mengajukan diri sebagai ahli waris yang cocok sesuai kriteria Abu Nawas. Seluruh istana panik, tak ada satupun yang berani mengaku dirinya jujur seumur hidup. Raja pun tertegun sambil berkata, "Kalau begitu, kau ingin menghindari hukuman dengan membuat syarat yang tak bisa dipenuhi." Abu Nawas hanya menjawab singkat, "Hamba hanya ingin ilmu ini tidak hilang sia-sia, wahai tuanku."
Akhirnya, raja menyerah pusing setengah mati karena tidak ada satupun ahli waris yang didapatkan. Ia berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau bebas dari hukuman. Di lain waktu dan di episode mendatang, aku akan minta pembuktian di hadapan seluruh rakyat atas ilmu yang kau bicarakan itu. Satu lagi, jangan pernah sekali-kali mengolok mahkota kerajaan lagi." Abu Nawas membungkuk sambil berkata dengan senyum lebarnya, Hamba tidak mengolok, wahai Baginda. Itu adalah fakta bahwa Baginda sudah mulai gendut bagaikan badut kerajaan. Konyol! Kalau tidak percaya silakan tanya saja kepada semua rakyat yang ada di sini. Mamam tuh, Magnus. Rakyat pun tertawa dan Baginda hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut penuh malu. Tamat. "Jadi mau lu apa sih, Bu? Nggak ada angin, nggak ada hujan, harimau tidur lu gangguin. Anjailah." Anjay!